Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggriani. Saya dari kelas B5 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep saya. Konsep dasar cabang ilmu sosial. Materi pertama yaitu kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Dalam materi ada 3 cabang ilmu pengetahuan: ruang lingkup masalah, faktor pengaruh perilaku manusia, dan generalisasi. Yang pertama, 3 cabang ilmu pengetahuan yaitu 1. Ilmu budaya, 2. Ilmu alamiah, 3. Ilmu sosial. Yang kedua, ruang lingkup masalah. 1. Masalah individu, keluarga, dan masyarakat. 2. Masalah pemuda dan sosialisasi. 3. Masalah hubungan antara warga, negara, dan negara. 4. Masalah pelapisan sosial dan kesamaan. Yang ketiga, faktor pengaruh perilaku manusia, yaitu yang pertama, sikap, 2. Insting, 3. Motif, 4. Kepribadian, 5. Sistem kognitif. Pengertian fakta dan konsep dan generalisasi. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin keberadaannya. Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat. Konsep generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Materi kedua yaitu konsep dasar sejarah. Di dalam ada pengertian sejarah, 3 aspek konseptual, objek kajian sejarah, dan ruang lingkup sejarah. Yang pertama, konsep pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Yang kedua, 3 aspek konseptual yaitu pertama, konsep perubahan, kedua, konsep waktu, dan yang ketiga, konsep kontinuitas. Objek kajian sejarah. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Sementara objek formal digunakan untuk mengkaji objek materinya adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Jenis sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, dan sejarah demografi. Ada juga konsep dasar geografis. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani geografi. Kata geo berasal dari bumi dan grafian berarti lukisan. Objek kajian geografi. 1. Objek material, formal, dan sosial. Ruang lingkup geografi. 1. Persebaran dan keterkaitan penduduk di muka bumi. 2. Hubungan timbal. Manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. A. Kegunaan inspiratif. Berbagai peristiwa pada masa lampau akan memberikan inspirasi pada pembentukan moral dan karakter bangsa. B. Kegunaan kreatif. Sejarah sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Materi ketiga yaitu konsep dasar ekonomi dan kooperasi. Pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materi. Pengertian kooperasi. Kooperasi adalah kegiatan ekonomi bersama daripada anggotanya, berasaskan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama, dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Oleh sebab itu, dalam usaha ini membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang profesional. Konsep-konsep dasar mempelajari ekonomi dan kooperasi. 1. Kalangan sumber daya. 2.
keterbatasan sumber daya. 3. Kebutuhan yang tidak terbatas. 4. Konsumsi, produksi, distribusi. 5. Penawaran, permintaan. 6. Kekeluargaan. 7. Keuntungan ekonomi. 8. Keuntungan sosial. 9. Alternatif, pemanfaatan sumber daya. 10. Sumber daya alternatif. 11. Sumber daya yang terbarukan. Sumber daya yang tidak terbarukan. Modal, tenaga kerja, pemuasan kebutuhan, surplus minus, keseimbangan, efektif, efisien, produktif. Ruang lingkup ekonomi dan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Konsep dasar politik dan pemerintahan. 1. Pengertian politik adalah usaha yang ditempuh bersama warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pengertian pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan sebagai berikut. Kekuasaan negara, undang-undang, kabinet, DPR, DPA, MA, kepemimpinan, demokrasi, wilayah, kedaulatan dan otoriter, monarki dan republik. Kriteria negara. 1. Memiliki wilayah. 2. Penduduk. 3. Berpemerintahan. 4. Kedaulatan. Materi keempat yaitu konsep dasar antropologi dan psikologi. Pengertian antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Contoh konsep antropologi: kebudayaan, evolusi, daerah, akulturasi, dan difusi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mental. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Materi kelima. Keterampilan dasar ilmu sosial. Pengertian keterampilan: bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi. Termaksud dalam komunikasi pembelajaran, ada hal penting dalam keterampilan bertanya, yaitu pausing, prompting, dan probing. Penggunaan keterampilan bertanya dasar tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa antara lain membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan dan memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep, juga mengembangkan cara belajar siswa aktif. Komponen-komponen bertanya yaitu pengaturan urutan bertanya, penggunaan pertanyaan melacak, meningkatkan terjadinya interaksi. Keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. 1. Wawancara. 2. Mengumpulkan data. 3. Mengumpulkan studi dokumentasi. Pentingnya keterampilan bertanya yaitu telah berkarya mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Kedua, latar belakang kehidupan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketiga, pandangan yang salah mengenai tujuan pertanyaan yang mengatakan. Dasar-dasar pertanyaan yang baik yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Jenis-jenis pertanyaan: ada retoritas, jenis pertanyaan menurut tingkat kesulitan jawaban dan pertanyaan sintesis. Materi keenam yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu kata individuum yang memiliki arti yang tak terbagi. Keluarga bahasa Sanskerta, keluarga, ras, dan warga yang berarti anggota dan lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut juga society
asal katanya sosius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab syirik, artinya bergaul. Hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Hubungan ini sangatlah mutlak dikarenakan individu terlahir dari keluarga, tumbuh dan berkembang dalam keluarga dan masyarakatnya sendiri. Problematika individu, keluarga, dan masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadi perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Lanjut pada materi terakhir, kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama karena ia tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dengan penganut agama lain. Kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Kemajemukan etnik. Di Indonesia istilah kelompok etnis dapat sama dengan suatu bangsa. Di samping itu ada pula menyebutkan dengan golongan etnis, misal golongan etnis Tionghoa. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan sejumlah etnik yang besar. Sekian dari pemaparan peta konsep dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.